Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itu ucapan seorang muslim mukmin yang meyakini semua nikmat datang dari Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan realisasi perintah beliau untuk bersalawat sekaligus mengucapkan salam teruntuk kepada beliau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Siapa saja yang berselawat kepadaku dengan sekali selawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih juga membahas tentang adab antar pasangan suami istri, akhlak yang diberlakukan di antara pasangan suami istri. Dan setelah kita menyebutkan hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, maka berikutnya kita akan menyebutkan hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Sebagaimana kita berharap kepada para suami untuk mengerahkan kemampuan mereka agar memenuhi hak-hak pasangan hidup mereka, yaitu istri mereka. Maka kita harapkan pula para istri yang cerdas, istri yang beriman, untuk mereka memperhatikan hak-hak suami mereka yang akan kita jelaskan ini dikenali, dipelajari, kemudian berikutnya dipenuhi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sampaikan sesungguhnya hak seorang suami atas seorang istri begitu besar, sampai-sampai Nabi SAW menjelaskan begitu besarnya hak suami yang wajib ditunaikan istri itu dengan sabda beliau SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya,
dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqquz zauji ala zaujatihi anna law kanat bihi qurhatun falahasatha ma'addat haqqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang suami atas istrinya, maksudnya adalah hak suami yang wajib ditunaikan istrinya, bahwasanya andaikan ia, yaitu seorang suami memiliki nanah, andaikan seorang suami memiliki nanah adalah darah kotor yang telah berubah warnanya menjadi kekuningan. Andaikan sang suami tersebut memiliki nanah, falahasatha, lalu sang istri tersebut menjilatinya, ma'adat haqqahu, maka dia tidaklah memenuhi atau belum memenuhi hak suaminya. Demikian hadis riwayat Al-Hakim serta yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan begitu besarnya hak seorang suami yang wajib ditunaikan istrinya. Ini menunjukkan begitu agungnya hak seorang suami di pundak istrinya. Seorang istri yang cerdas, seorang istri yang beriman, tentunya dia akan mengambil perhatian terhadap apa saja yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di sisi keduanya. Seorang istri yang cerdas, maka dia berusaha untuk memenuhi apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari dirinya. Di antaranya adalah memenuhi hak-hak suaminya, memuliakan hak-hak suaminya, berusaha untuk mentaatinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan yang juga menunjukkan besarnya hak seorang suami yang wajib ditunaikan istrinya adalah hadis yang menjelaskan bahwa andaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pastilah aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sahihnya, dalam kitab sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 5239. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sujud kepada orang lain, sujud seorang hamba kepada hamba yang lain,
Sesungguhnya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah dihapuskan, bahkan dinyatakan sebagai bentuk kesyirikan. Dinyatakan sebagai bentuk kesyirikan. Karena sujud merupakan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam Al-Quran para hambanya untuk sujud kepada selainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan siang, mentari dan rembulan. Janganlah kalian sujud kepada mentari dan rembulan, namun sujudlah kepada Allah Zat yang telah menciptakannya. Bila kalian benar-benar beribadah kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, betul di umat-umat terdahulu sujud itu dibolehkan sebagai bentuk penghormatan. Betul. Dahulu iblis dan malaikat pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud memberikan penghormatan kepada Adam. Betul. Dahulu orang tua dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Betul, itu adalah syariat umat terdahulu. Sujud untuk memberikan penghormatan, bukan penghambaan diri. Namun untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah dihapuskan dengan adanya surah Fussilat ayat 37. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang telah kita sebutkan. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalaulah boleh aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pastilah aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ternyata tidak boleh. Andaikan boleh, maka yang pertama sekali diperintahkan Nabi SAW adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Apa sebabnya? Karena begitu besarnya hak suaminya. Karena begitu besarnya hak suaminya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan ya kepada kita besarnya hak suami yang wajib ya ditunaikan oleh istri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang lainnya yang menunjukkan begitu besarnya hak suami yang wajib ditunaikan istri adalah sebuah hadis di mana ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau punya suami? Maka wanita tersebut mengatakan ya.
Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, perhatikanlah posisimu darinya, karena sesungguhnya ia adalah surgamu dan nerakamu. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 1509 dari bibinya Husain ibnu Mihsan radhiyallahu anha, yang ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau punya suami? Maka ia pun mengatakan na'am. Rasulullah mengatakan kepadanya, unduri aina anti minhu, perhatikanlah di mana posisimu darinya, dari suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, suami adalah surga tatkala istri memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hak-hak suami. Dengan seperti itu maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya karena ridho suaminya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat yang hasan, dihasankan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan dalam hadis ini Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang wafat, meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, suami itu bisa menjadi sebab masuk surganya seorang istri disebabkan keridhaan suami terhadap istrinya, karena begitu baiknya istrinya yang memenuhi hak-haknya sehingga membuatnya ia ridho, lalu Allah pun ridho kepadanya, lalu Allah masukkan ia ke dalam surganya. Demikian. Begitu juga suami bisa menjadi neraka. Suami bisa menjadi neraka bagi sang istri, baik itu neraka dunia maupun neraka akhirat, di mana ternyata suami didurhakai, suami dilalaikan hak-haknya, suami ditaati di dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, suami dicari keridhaannya di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka suami itu bisa menjadi neraka bagi seorang istri. Di antaranya suami itu bisa menjadi neraka bagi seorang istri adalah suami didurhakai, suami dilalaikan hak-haknya, maka ini bisa menjadi neraka bagi sang istri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka hendaknya kita berhati-hati bagi para istri atau calon istri, bagi para istri atau calon istri, maka hendaknya mereka mempelajari sebelum menikah, hendaknya mereka mempelajari hak-hak pasangan hidup mereka, kemudian mengenalinya, lalu berusaha untuk memenuhinya nanti setelah menikah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena memenuhi hak-hak suami itu merupakan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang memiliki sifat yang saleh, disebutkan bahwasanya wanita tersebut adalah wanita yang menjaga diri yang juga menjaga hak-hak suaminya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah itu, wanita yang baik itu, yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, yaitu wanita yang mereka menjaga, wanita yang mereka ini qanitat, tunduk, patuh, ya, taat, tenang. Ini qanitah, qunut, yang punya sifat qunut. Hafizat, yang menjaga. Nah di sini menjaga lil ghaibi, itu menjaga dalam kondisi ketika ketiadaan suaminya, menjaga hak-hak suaminya tatkala ketiadaan suaminya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat wanita yang salihah. Di antaranya adalah menjaga hak-hak suaminya, lebih-lebih tatkala suaminya ya tidak ada di rumahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan sebutkan satu persatu rincian dari hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh para istri. Dan kita harapkan para istri seluruhnya ya mengikuti kajian ini, mempelajari, mengenali, ya, kemudian berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi. Sebagaimana para suami sebelumnya telah kita jelaskan hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh mereka. Maka diharapkan bagi para suami setelah mereka mengenali, mempelajari hak-hak istri, maka berikutnya mereka dituntut untuk memenuhi hak-hak tersebut, hak istri. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang rincian-rincian dari hak suami yang wajib ditunaikan para istri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian. Silakan yang mengajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp ya di nomor 0822 8888 6630. Atau di nomor yang lain silahkan ya untuk mengajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor 0852 6190 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz hafizakallah ta'ala,
Izin bertanya mengenai hukum mendaftarkan usaha di aplikasi Gojek dan Grab, di mana posisi saya sebagai pedagang makanan. Apakah boleh atau tidak? Karena adanya perbedaan harga ketika beli di tempat dan melalui aplikasi. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta kadzalik. Wa fiik barakallah. Dalam hal ini yang saya ketahui memang ada perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi, terkhusus ya yang ada di Indonesia. Ada yang mengharamkan yang seperti ini karena merupakan bentuk kezaliman, karena memberikan beban ya tambahan kepada para customer, para pelanggan, ya. Dan ini merupakan bentuk kezaliman, ya. Kemudian pendapat yang lain, dan saya condong kepada pendapat ini, insyaallah taala boleh, karena biaya yang dibebankan tersebut ya adalah biaya iklan. Biaya iklan yang diberikan kepada perusahaan aplikasi untuk mempromosikan produk-produk apa saja yang diiklankannya. Kemudian biaya tersebut tentunya disebut dengan biaya operasional, sehingga ini dimasukkan ke dalam biaya jual atau harga jual. Maka kita katakan sebagaimana biaya-biaya seperti contohnya biaya pengadaan barang tersebut, biaya pengolahan tersebut, ya. Bahkan sampai pun biaya transportasi untuk mendapatkan bahan baku dari produk yang mau dijual tersebut, itu dimasukkan kepada harga jual. Maka, dan ini hukumnya tidak masalah, maka demikian pula biaya iklan. Demikian pula biaya iklan yang dimasukkan ke dalam harga jual, sehingga harga tersebut menjadi membengkak, yaitu menjadi lebih besar ketimbang kalau dibeli langsung di tempat. Demikian, ya. Dan itu ya tentunya dipahami dan diketahui oleh ya pihak konsumen, dan tidak ada ya hal yang ditutupi di sini. Ya kalau mereka ingin mendapatkan harga murah, maka mereka harus keluar rumah dan menuju ya tempat yang ingin dituju membeli barang tersebut, produk tersebut. Namun bila mereka ya ingin membeli lewat aplikasi, maka mereka harus ya membayar biaya iklan, bahkan termasuk diantaranya biaya kurirnya, demikian pengantaran barang ke tempat mereka. Dan ini satu hal yang ya hal yang dimaklumi, asalkan ya pembayaran tersebut tidak melalui aplikasi-aplikasi yang mengharuskan deposit terlebih dahulu, ya deposit dana di aplikasi tersebut, seperti contohnya GoPay, ShopeePay, OVO dan semisalnya, ya. Karena aplikasi-aplikasi ini mengharuskan ya melakukan deposit terlebih dahulu, kemudian uang tersebut yang didepositkan itu dibolehkan bagi perusahaan aplikasi untuk menggunakannya, sehingga akad yang mendepositkan uang tersebut kepada mereka adalah akad hutang. Nah, apabila diberikan diskon, diberikan potongan harga, ya, potongan ongkir, hadiah, voucher dan semisalnya, ya,
maka ini terhitung hadiah atas hutang, tambahan manfaat atas hutang, maka itu adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, manfaat, tambahan apa saja, maka itu termasuk salah satu dari bentuk-bentuk riba. Ya, wallahu taala alam. Ya. Jadi selama tidak menggunakan ya aplikasi yang mengharuskan adanya deposit uang dana, ya, dan hanya mendaftarkan ke perusahaan atau aplikasi tersebut hanya sebagai promosi saja, iklan saja, maka tidak masalah walaupun terjadi perbedaan pendapat, walaupun terjadi perbedaan harga jual antara membeli langsung di tempat ya dengan membeli lewat aplikasi. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, mohon bantuan jawabannya. Saya hendak membeli rumah dengan sistem KPR di satu bank syariah. Di bank tersebut akad jual beli dan tidak ada denda jika terlambat membayar. Namun ada yang namanya mudharabah. Saya ingin bertanya, apa hukum mudharabah tersebut dan apakah diperbolehkan dalam Islam? Saya takut terjerat riba, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sang penanya juga diberikan kebaikan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta keluarga di mana saja berada. Baik, membeli rumah dengan sistem KPR secara syar'i adalah, maka skemanya harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah antara calon pembeli dengan bank syariah tersebut itu tidak boleh menentukan ya adanya harga jual atau adanya keuntungan. Itu pihak bank syariah itu tidak boleh dia menentukan keuntungan yang sifatnya mengikat atau harga yang sifatnya mengikat sebelum barang itu dimiliki oleh ya perbankan syariah itu. Jadi sebelum rumah itu dibeli, maka tidak boleh adanya penetapan harga jual yang mengikat antara perbankan syariah dengan calon pembeli. Begitu juga tidak boleh menentukan keuntungan yang sifatnya mengikat. Disebutkan contohnya keuntungannya sekian, sekian, sekian. Baik itu dalam bentuk nominal maupun dalam bentuk persentase. Ya, tidak boleh. Ya. Yang itu mengikat ya. Demikian. Kalau tidak mengikat hanya menyebutkan dan nanti bisa ditawar, maka itu boleh tentunya, ya. Karena tidak mengikat. Kenapa? Karena kalau dia mengikat berarti itu menjual barang yang tidak dimiliki. Itu melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kamu menjual barang yang kamu tidak miliki. Demikian. Kemudian syarat yang kedua, rumah tersebut harus dibeli oleh pihak perbankan syariah tersebut
dan lalu berpindah kepemilikannya kepada pihak perbankan terlebih dahulu. Tidak boleh bagi perbankan syariah itu dia menjual barang yang dia tidak miliki atau yang dia beli namun belum berpindah kepemilikannya kepada dirinya. Maka harus berpindah terlebih dahulu kepada dirinya. Tidak mesti harus berubah nama, tapi paling tidak berpindah tanggung jawabnya. Yang jika ada terjadi sesuatu pada rumah tersebut, maka ditanggung oleh pihak perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu harus membeli rumah tersebut terlebih dahulu, ya, terlebih dahulu dibeli. Walaupun tidak mesti harus berubah, ya, berubah nama kepemilikannya kepada ya perbankan syariah tersebut. Namun tanggung jawabnya itu sudah beralih dari sang pemilik barang, yaitu pemilik rumah, kepada perbankan syariah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian syarat yang ketiga, diberlakukan hak khiyar, yaitu hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan. Nah, apabila perbankan syariah itu dia telah membeli, ternyata ketika ditawarkan harga dengan beberapa bentuk penawaran, pembayaran seperti 5 tahun, ya, pembayaran cicil dengan 5 tahun jangka waktu bayarnya, atau 7 tahun, atau 10 tahun, atau 15 tahun, ya. Ternyata harga tidak sesuai, maka tidak boleh, ya, bagi calon pembeli untuk dipaksa, ya, dan harus membeli, karena ya itu tidak mengikat. Demikian, seperti itu. Baru berikutnya adalah ya tidak boleh adanya penetapan adanya denda keterlambatan bayar. Demikian, seperti itu. Adapun terkait dengan mudharabah, ya, mudharabah di perbankan syariah, maka tinggal dilihat saja hakikat dari mudharabah tersebut. Sesungguhnya mudharabah yang syar'i, ya, adalah pemodal yang dia menyerahkan dananya kepada pengelola agar dikelola, dan tentunya itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah pengelolaan tersebut haruslah pada usaha-usaha yang halal. Kemudian yang kedua adalah ya pihak pemodal itu wajib menanggung kerugian sebesar modal apabila kerugian tersebut bersifat alami atau force majeure. Maka kerugian yang bersifat alami itu wajib ditanggung oleh pihak pemodal. Dalam hal ini adalah nasabah, karena nasabah lah yang memiliki modal ketika itu. Demikian, ya, seperti itu. Oleh karenanya, mestinya ketika pihak perbankan syariah menawarkan skema mudharabah bagi para calon-calon nasabah, hendaknya mereka itu menyampaikan kepada calon nasabah bahwasanya nanti kalau ada kerugian yang bersifat alami, Anda itu wajib menanggung kerugian sebesar modal Anda, sebesar persentase dari modal Anda. Nah, seperti itu. Begitu mestinya. Tidak boleh ditutupi, harus disampaikan demikian. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Itu maksud dari ya mudharabah. Wallahu a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, karena telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita
berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya di lahan tersebut akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang tentunya akan digunakan untuk ibadah, untuk kajian, demikian pula kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Kekurangan dana kita sekitar 3,2 sekian miliar rupiah. Silahkan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang terus akan mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Di layar kaca Anda bisa mendapatkan informasi yang sama. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.